Halo semua, ini adalah video yang kedua dari tutorial desain grafis menggunakan CorelDRAW. Materi yang ada pada video ini adalah pengenalan tool pada CorelDRAW. Ada beberapa tool yang perlu kalian ketahui dan bagaimana cara penggunaan tool tersebut. Misalnya untuk membuat rectangle atau kotak, membuat ellipse atau lingkaran, dan tool-tools yang lain. Sebelum saya lanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah dan hidupkan notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan saat saya upload video tutorial selanjutnya. Nah, silahkan simak video tutorial berikut ini. Oke, yang pertama mari kita buka dulu program CorelDRAW. Seperti biasa, double klik ikon CorelDRAW yang ada di desktop sampai aplikasi CorelDRAW terbuka. Apabila aplikasi sudah terbuka, kita buat dokumen baru dengan menu New Dokumen. Kemudian kita klik OK dan satu dokumen baru akan terbuat. Yang pertama, kita akan coba menggunakan rectangle tool. Kita pilih kotak, ikon kotak yang ada di sebelah kiri. Bisa dilihat di sini ada namanya rectangle tool. Kemudian kita klik kiri, kemudian kita drag. Nah, satu buah rectangle sudah terbuat. Kemudian di bawahnya ada ellipse tool. Ini dipakai untuk membuat lingkaran. Ellipse ya bentuknya, kita bisa klik kemudian di drag lagi. Kemudian yang ketiga, membuat bentuk poligon. Ada polygon tool di sebelah kiri, di bawahnya lagi dari ellipse tool. Kita bisa pilih kemudian kita klik kemudian di drag di dalam lembar kerja kita. Nah, di sini kita bisa atur berapa sudut yang bisa dibangun dari poligon ini, bisa 5, 6, ini contohnya kalau kita menggunakan 6. Kemudian pick tool digunakan untuk melakukan seleksi objek. Contohnya kita akan memilih rectangle, kemudian kita beri warna. Untuk memberi warna, kita klik bagian warna di sebelah kanan. Ini berubah menjadi warna kuning, kemudian lingkaran warna merah. Untuk memberi warna satu objek yang sama dengan objek yang lain, kita bisa gunakan eyedropper tool. Misalnya polygon, kita akan beri warna sama dengan kotak, maka klik color eyedropper, kemudian kita pilih warna yang ada di kotak, kemudian kita klikkan pada polygon, maka polygon warnanya akan sama dengan kotak. Jika ingin warna lain, kita bisa pilih warna yang di sebelah kanan, misalnya warna hijau. Berikutnya kita akan mengubah bentuk dari objek. Tool yang kita gunakan adalah shape tool. Misalnya kita akan mengubah bentuk kotak. Kita pilih shape tool, kemudian kita klik kotak. Di pojok-pojoknya ada 4 titik, kita pilih salah satu titik, kemudian kita tarik atau kita drag. Nah, bentuknya akan berubah menjadi lingkaran atau menjadi round rectangle, tergantung sejauh mana kita menarik kursornya. Jika kita hanya ingin mengubah pada satu titik, kita bisa menekan tombol kontrol pada keyboard. Kemudian kita pilih titik yang akan dirubah. Nah, terlihat rectangle berubah bentuknya. Kita juga coba ubah bentuk polygon ya dengan shape tool sehingga berubah bentuknya. Nah, ini adalah contoh perubahan pada polygon. Selanjutnya kita akan menggunakan crop tool untuk memotong objek. Ini adalah tool crop tool ya. Misalnya kita akan memotong objek lingkaran, kita pilih dengan pick tool terlebih dahulu objek lingkaran, kemudian kita klik crop tool, kemudian kita potong lingkaran ini dengan menggunakan crop tool, kemudian kita double klik di tengah lingkaran. Nah, lingkaran akan terpotong sesuai dengan kotak crop tool tadi. Tool berikutnya adalah zoom tool yang dipakai untuk memperbesar lembar kerja atau mengecilkan secara tampilan. Kita bisa klik untuk memperbesar dan shift klik untuk memperkecil, atau kita mendrag untuk membuat kotak tampilan.
sebesar kotak yang kita buat. Tool berikutnya adalah freehand tool. Ini adalah toolbox dari freehand tool. Kita bisa pilih freehand tool ini. Ini digunakan untuk membuat coretan seperti tulisan tangan. Kita bisa coba menulis seperti tulisan tangan. Kita juga bisa mengatur ketebalannya mau 0,2 mm atau 2 mm. Nah, ini nampak seperti tulisan tangan. Kita bisa coba-coba dengan membuat tulisan yang lain. Nah, tool berikutnya adalah artistic tool. Artistic tool ini digunakan untuk membuat coretan yang artistik. Kita bisa pilih beberapa tipe. Yang pertama brush atau sprayer atau kaligrafik atau pressure. Kita coba brush, kemudian kita pilih yang artistik. Ini kita pilih coba model kaligrafi, kemudian bentuk kuasnya atau bentuk goresannya seperti apa. Nah, ini contohnya. Nah, kita bisa mengubah ke bentuk yang lain ya, misalnya goresan atau bentuk kuas yang lain. Nah, maka akan berubah. Kita bisa coba-coba dengan keempat tipe brush ini. Misalnya dengan musik. Nah, hasilnya adalah objek musik ya. Ada banyak tipe yang bisa kita pakai ya. Misalnya kita ingin buat kaligrafi ya, kita bisa pilih tipe ujung pennya yang kaligrafi. Misalnya ini kaligrafi. Kemudian kita bisa buat tulisan seperti kaligrafi. Nah, cukup menarik hasil tulisan kaligrafi. Atau menggunakan pressure misalnya. Kita coba dengan pressure. Nah, ini seperti garis tebal ya. Berikutnya adalah text tool. Tool ini bergambar huruf A. Kita bisa pilih text tool untuk menulis atau mengetikkan teks ya. Kita bisa pilih tool ini, kemudian kita klik pada lembar kerja. Dan kita bisa mulai menuliskan teks. Misalnya di sini contohnya adalah belajar desain. Kemudian kita bisa mengatur ukuran dari teks ini ya dengan cara mendrag teks belajar desain atau mengatur melalui properties yang ada di atas. Di sini ada ukuran fontnya, misalnya 72 pt atau jenis fontnya, misalnya ada Arial, kemudian ada beberapa pilihan yang lain. Misalnya kita ubah menjadi yang lebih artistik ini misalnya. Nah, terlihat fontnya berubah. Kemudian kita juga bisa memberi warna pada font ini dengan memilih salah satu warna yang ada pada bagian sebelah kanan, misalnya dengan warna biru. Oke guys, itulah tutorial singkat pengenalan tool dan cara penggunaannya. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik share. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.